warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Bang Haji Rhoma Irama kembali hadir menyampaikan beberapa hal terkait polemik nasab saat ini. Saat beliau masih muda sebagai penceramah, yang mana penceramah pertama adalah seorang Habib menurut Bang Haji, yang menyatakan dalam ceramahnya, bila mana ada Habib yang mencuri, berzina, minum, tidak usah ditegur. Menyakiti Habib sama saja menyakiti Rasulullah SAW, karena Habib merupakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Saat Bang Haji manggung, disinggunglah hal tersebut, diluruskan tidak benar dengan dalil inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini faktor ketakwaan lah, kemuliaan di sisi Allah. Namun setelah itu Bang Haji dipanggil oleh Habib Sepuh, dibenarkan apa yang menjadi penyampaian Bang Haji, namun diberitahukan tidak usah diulangi lagi, karena untuk persatuan umat muslim. Dan semua itu dijawab khair oleh Bang Haji, dan pengalaman tersebut disimpan di dalam perut. Namun saat ini kok doktrin-doktrin itu berkelanjutan. Adanya seorang Habib jahil lebih mulia dari 70 kiai alim. Bahkan kaki seorang Habib lebih baik daripada kepala seorang kiai. Nah, ini yang disayangkan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Ternyata doktrin-doktrin yang 20 tahun atau puluhan tahun saat Bang Haji muda, sekarang kok masih saja bermunculan doktrin-doktrin semacam itu. Sekelas Bang Haji Rhoma Irama juga mencicipi, pernah dicaci maki oleh seorang oknum habaib, karena saat itu juga banyak sekali muhibin yang membela oknum habaib tersebut. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Bang Haji menyampaikan pengalaman pahitnya kala muda berceramah satu panggung dengan oknum habaib. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ini sebagai suatu ormas Islam tentunya terpanggil ya untuk ya ikut berdiskusi, ikut memberikan pencerahan, bukan memberikan kekeruhan. Alhamdulillah, memberi pencerahan dalam kasus ini. Izin Ustaz, sebelumnya saya mau cerita nih. Boleh. Ini ketika saya masih jadi remaja dulu ya, kisah-kisah habaib ini. Ada satu cerita yang luar biasa. Namun sebelumnya, sebelum saya cerita ini, saya ini muhibbin, artinya mencintai para habaib ya. Karena Habib Rizik Syihab, beliau adalah sahabat saya, bahkan salah satu pendiri dari Fahmi Tamami, di samping Kiai Haji Zainuddin MZ dan sebagainya. Kemudian ada sahabat saya juga, Habib Ali Kuitang ya. Habib Ali bin Abdurrahman, marganya Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman itu juga sahabat saya. Bahkan ayah beliau Abdurrahman, Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga sahabat saya. Kemudian ada sahabat saya juga yang bernama Habib Anis Al-Altas, apa Habib Anis apa saya lupa. Dulu dia seorang penyanyi juga. Nah, kemarin dia baca maulid sama-sama saya berceramah. Nah, kemudian beliau juga sahabat saya. Juga Habib Lutfi Pekalongan,
saya tajim sama beliau, dan beberapa kali saya berkunjung ke sana, dan biasa beliau main organ, kita nyanyi bareng ya sambil ilfi. Lantai 2. Ya lah, antum pernah ikut juga di sana? Ya, pernah ikut. Jadi banyak sekali habaib-habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini, bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah, misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Tentunya referensi yang lain saya bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Menyeru ke jalan Allah dengan bijaksana, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, walaupun kita berdebat dengan cara yang terbaik, seperti itu ya. Kemudian hal lain yang mendasari saya berbicara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Oke, saya mulai. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibbun berat itu, Masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu habib, ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi. Ini habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu. Emang begitu Islam dalam hati. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, aneh naik. Giliran aneh kedua, aneh penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang, itu qala ta'ala, bla 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 bla, yang inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala, yarfa'lahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyan nurul asin walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Bahwa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Maqala Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata
buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, kecuali takwa. Ribut sesuatu itu di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Wah, saya saat itu habis diomelin Haji Muhammad almarhum. Ente ngaji kagak ngomong diomelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah al-alim al-alamah, kita kenal beliau al-mafullah juga. Saya dipanggil, Syekh Bib, ada apa? Saya dipanggil. Ente ngomong apa kemarin? Ente ngomong apa orang jamaah ribut tuh? Ya ada ceritain. Ya Bib, ada Habib ini ngomong begini ini, saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Bib. Yang ente ngomong tuh nggak salah. Nggak salah, ente benar. Dapat fine kan ada. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya yang diulangi itu salahnya apa gimana? Bukan, jadi omongin lagi. Oh gitu. Ente nggak salah, ente benar ya. Ente ucapan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi. Mau dikoreksi Bib. Yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya? Dia benarkan. Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi. Karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya akhir. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Saya simpan dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Itu sama saya muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik. Itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Itu tidak akan berubah karena dasarnya tadi innamal mu'min ikhwatu. Sesama orang beriman itu adalah saudara, itu dasarnya. Nah cuman dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya berusia antara 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 47 nih, berapa tahun? Iya, 15 tahun dah. Iya, kalau nggak mau 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada yang mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa yang menyakiti saya menyakiti Rasul. Bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kepala kiai, kaki seorang habib lebih mulia daripada kepala kiai. Banyak lagi cerita yang Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Oh gitu. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda.
Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Masih muda, masih udah muncul tuh kalimat itu. Kan tadi saya sih Iya.